Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Infinix Hot 30. Nah, seperti ini ya. Nah, ini Infinix Hot 30 seperti ini HP-nya yang saya dapatkan kemarin. Oke, saya tidak akan membahas panjang lebar tentang ponsel ini, tapi saya akan membahas fokus ke sistem fast charging Infinix Hot 30. Oke, Infinix Hot 30 ini dibekali sistem fast charging. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Dia support 33 watt fast chargingnya dengan baterai 5000 mAh. Nah ya, oke. Dari segi kita lihat adapter charger bawaannya ya. Ini adapter charger bawaan Infinix Hot 30. Nah seperti ini ya. Oke. Spesifikasinya dia menggunakan model adapter charger U330XEA. Nah ini ya. Dengan ampernya 2 ampere sampai 3,3 ampere, spesifikasinya range outputnya seperti itu. Kalau diubah menjadi watt ya, dia antara 10 watt sampai 33 watt. Nah ini buatan Tiongkok. Nah seperti ini. Untuk output chargernya menggunakan warna USB-A ya, ini warna orange. Oke, kita bahas dari segi USB Type-C nya. Nah ini ya, warna putih yang saya dapat dalam paket pembelian Infinix Hot 30. Nah seperti ini. Nah oke, dari segi input dulu, modelnya seperti ini, USB Type-C bawaan dari ponsel Infinix Hot 30 menggunakan warna orange juga seperti ini ya. Nah oke, dari segi output menggunakan output Type-C seperti ini. Nah ya, nah warna orange juga outputnya. Selain adapter charger bawaan Infinix Hot 30, nanti akan saya coba untuk tes ya unit gun model seri ya. Berapa ini UCH 423, output maksimalnya bisa mencapai hingga 65 watt. Apakah bisa mencapai maksimal tidak fast chargingnya ke Infinix Hot 30? Nanti kita lihat saja menggunakan unit gun 65 watt ini juga. Selain itu akan saya coba ini dari brand Asager. Nah ya, gun charger juga berdaya 33 watt juga ya. Nah ini output maksimalnya bisa mencapai hingga spesifikasinya 11 volt kali 3 ampere, 33 watt maksimalnya ya. Ini dari segi tes adapter charger ada 3 macam ya tadi. Infinix bawaan ya, ini adapter chargernya. Nanti ada juga unit gun 65 watt, ada juga Asager 33 watt. Selain menggunakan kabel bawaan Infinix Hot 30, saya akan mencoba dalam tes tersebut ya untuk menggunakan kabel MC Dodo support hingga 6 ampere arusnya. Tadi spesifikasinya adapter chargernya support hingga 3,3 ampere. Kalau ini 6 ampere pastinya lebih support lagi ya, atau lebih bagus lagi karena lebih dayanya ya. Oke, selain MC Dodo kabel yang akan saya tes ya, saya juga akan melakukan tes kabel dari mana ini? Ini dari Cooper ya. Ini dia menggunakan konsep kabel power delivery atau USB Type-C to USB Type-C. Nah seperti ini. Ini juga ada wattmeternya ya. Dengan metode input warnanya ini apa namanya, putih ya inputnya. Lalu outputnya warna warna portnya ini berwarna hitam. Seperti apa performa Infinix Hot 30 ini untuk fast chargingnya? Simak videonya. Baik, pertama akan saya coba menggunakan adapter charger bawaan ya, dan USB charger bawaan dengan menggunakan bantuan USB meter seperti ini ya. Oke, kita tes sekarang berapa output dari USB charger bawaan dan adapter charger bawaan. Nah ini ya, perkiraan dia ketika mode ponsel mati ya, dia outputnya kurang lebih sekitar berapa ini, 9 volt kali 2,11 ampere ya. Nah sekitar 2 ampere lah. Jadi kurang lebih kalau menggunakan alat ukur ampere meter ini, kurang lebih kita dapat sekitar daya 18 watt ya, kurang lebih segitulah ya. Nah seperti ini ya, ini ampernya, ini voltasenya. Oke, selanjutnya akan saya coba menggunakan kabel charger buatan dari brand MC Dodo ya ini ya. Nah oke, kita lihat berapa
outputnya ketika menggunakan kabel charger buatan dari brand MC Dodo ini? Oke, sudah masuk mulai dari start 3%. Nah ini ya, menunjukkan dia support PD atau fast chargingnya on ya. Ini jalan 15 watt ya. Oke, lanjut 16 watt, lanjut 17 watt, oke 18 watt, 19 watt. Nah, melebihi hitungan menggunakan alat ukur USB meter ya. Tadi kalau USB meter kurang lebih sekitar di angka 18 sampai 19 watt. Ini sudah jalan sampai ke berapa ini? 24 watt. Nah, 25 watt ketika menggunakan USB charger apa namanya? MC Dodo. Nah, ini ya. Nah, ya 28 watt. Ini berapa? Sampai ke 29 watt. Nah, ya. Sudah mencapai hingga 30 watt. Nah, ya. Artinya ketika menggunakan USB charger buatan dari brand MC Dodo yang support hingga 6 ampere, dia mencapai hingga maksimalnya kurang lebih 31 watt ya. Oke. Baik, selanjutnya akan saya coba menggunakan apa namanya USB charger buatan dari brand Cooper ya, jenis power delivery atau USB C2C. Oke, karena output charger bawaan Infinix ini menggunakan output USB apa namanya USB A ya. Jadi saya menggunakan converter buatan dari brand unit ini ya, yaitu USB A atau USB Type C seperti ini. Oke, kita coba sekarang. Oke, sudah seperti ini ya jadinya. Oke. Nah, ini ya bagian kita colokkan ke sini. Oke. Kita coba ketika menggunakan USB Type C to Type C berapa watt outputnya. Oke, kita lihat sekarang. Oke, 17 watt ya. Oke, ini ada tulisannya PD menunjukkan support fast charging. Nah, jalan 19 watt. Oke. Nah, oke, kita tunggu apakah masih jalan. Nah, oke, jalan 20 watt ya. Oke, masih lanjut jalan ya. Nah, ya. Artinya ketika kita menggunakan konverter USB A atau USB Type C efektif juga ya. Ini sudah jalan hingga mencapai 26 watt outputnya. Nah, ini masih jalan 27 watt, 28 watt, oke 29 watt. Nah ya, cukup efektif sekali ketika kita punya adapter charger output USB A di converter ke USB Type C untuk penggunaan kabel power delivery. Cukup efektif sekali ya. Di sini bisa kita lihat outputnya bisa mencapai hingga sekitar 28 watt ya. Baik, sekarang lanjut ke adapter charger unit GaN 65 watt. Ya ini ya, ada wattmeternya juga. Oke, saya menggunakan yang pertama kali menggunakan kabel bawaan ponsel ya, atau langsung apa namanya kabel ori dari Infinix. Oke, kita coba sekarang berapa outputnya. Bisa kita lihat di outputnya sini. Oke, kita tunggu berapa outputnya. Start dari 7% ya. Baterainya sudah terisi dari yang tes tadi. Nah, ini keluar 14 watt. Oke, kita tunggu berapa lagi, apakah masih bisa naik ya, mengingat ini GaN 65 watt, teknologi GaN ya. Oke, kita lihat. Nah ya, seperti yang kita lihat ini berhenti di 14 watt ya, 14,1 watt. Nah ya, ini menunjukkan bahwa adapter charger berdaya besar itu tidak selalu memberikan output yang maksimal ya. Kadang mungkin kurang kompatibel terhadap HP seri-seri tertentu, sehingga perlu langsung dites ya. Nah seperti ini, seperti yang kita lihat. Nah ini jalan di 14,1 watt ya, menggunakan kabel bawaan Infinix. Oke, kita lanjut coba menggunakan kabel bawaan yang lain. Baik, lanjut coba menggunakan kabel dari brand MC Dodo ya, yang support hingga 6 ampere ya. Oke, ini ada wattmeternya juga, sama-sama ada wattmeternya. Oke, kita lihat sekarang. Oke, masih jalan berapa ini? Oke, 3,7, 3,6. Oke, masih jalan. Kita lihat saja. Masih jalan di berapa ini? Ya ini 14 watt ya. Nah, ya. Fast charging memang jalan, ada tulisannya PD, tapi dia berhenti di 14 watt, sama ya. Walaupun diganti menggunakan kabel yang lain, dia tetap sama ya. Oke.
Baik, sekarang kita coba tes menggunakan kabel untuk power delivery atau USB Type-C to USB Type-C buatan dari brand Cooper ya ini ya. Ada wattmeternya juga. Oke, kita coba sekarang. Kok mati sebentar. Oh, sudah nyala. Oke, start baterai dari 9%. Nah, ini langsung terdeteksi 16 watt. Nah, ya. Oke, kita tunggu berapa. Oke. Kalau dari adapter chargernya tertulis 13,2 watt, sedangkan yang di USB chargernya tertulis 16 watt. Entah mana yang valid saya juga kurang tahu. Anggap saja yang ada di USB charger ya ini ya 16 watt. Nah, kalau menggunakan jenis USB charger power delivery support hingga 16 watt menggunakan adapter charger unit GaN 65 watt. Oke, sekarang lanjut menggunakan adapter charger buatan dari brand Esager ya, GaN 33 watt. Oke, saya menggunakan kabel charger buatan dari brand MC Dodo dahulu ya. Yang ini support 6 ampere. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini sudah mulai jalan ya. Mulai dari sudah sampai ke 14 watt. Oke, kita tunggu apakah masih bisa naik lagi. Kita lihat saja. Fast charge-nya terdetek ya, PD, cuma dia berhenti di 14 watt. Nah ya. Oke, mungkin sudah berhenti di 14 watt. Nah ya, sudah berhenti di 14 watt menggunakan Esager GaN 33 watt. Baik, sekarang lanjut ke USB charger buatan dari brand Cooper berjenis power delivery atau USB Type-C to USB Type-C ya. Oke, kita lihat sekarang berapa outputnya ketika menggunakan USB charger power delivery. Nah, ini jalan ke 20 watt, 24 watt, 26 watt. Oke, apakah masih bisa naik lagi? 27 watt. Cukup bagus sekali performa dari USB charger power delivery buatan dari brand Cooper ini. Nah ya, dia berhenti sampai maksimalnya ke angka 27 watt power delivery menggunakan adapter charger buatan dari brand Esager GaN 33 watt. Nah ini ya, dia maksimalnya antara 27 hingga 26 watt. Baik, selanjutnya tes menggunakan aplikasi ampere meter. Oke, kali ini yang saya tes ya adapter charger bawaan dan USB charger bawaan ponsel ya. Oke, kita tes sekarang berapa ketika kita menggunakan aplikasi ampere meter outputnya yang tertera di sini. Oke, masih mengukur. Oke, jalan 12, 15, 19, 23, 26, 28, 3 ampere. Oke, 32, 33, 34, 35, 38, 4000. Oke, masih jalan terus. Oke, berapa maksimalnya? Kita tunggu. Oke, perkiraan ini berapa? Masih jalan terus ya. Masih di angka 40 berapa ini? 4260. Nah, sudah berhenti ya. Oh, masih jalan. Oke, ya sudah turun. Nah, ya. Maksimalnya bisa kita lihat di angka berapa? 4260 mA ya. Nah, oke, apa masih bisa jalan lagi? Nah, sudah ya. Nah, 4260 mA. Kalau ampere seperti itu, kalau dilihat dari segi voltase, nah ini ya. Hitungan watt itu voltase kali ampere, kira-kira seperti itu. Silakan dikoreksi bila salah. Ini berarti berapa? Oke, 4260 ya kali berapa? 4 lah, gak usah koma. Nah, malah kalau di sini jalan 17 watt ya. Jadi dalam sistem ampere meter itu ya, menurut saya kurang valid ya kalau menggunakan alat ukur ampere meter seperti ini. Karena posisi ponsel itu nyala sehingga daya ponsel itu kadang ada sistem ketika ponsel nyala itu dayanya dinaikkan. Kadang ada juga ponsel lain, merek lain yang ketika ponsel nyala itu maksudnya ponsel nyala ada yang dayanya diturunkan. Jadi beda-beda sistem dari masing-masing brand ponsel ya. Jadi lebih baik alat ukur itu kita mengukur ponsel
menggunakan sistem ponsel dimatikan ya, langsung menggunakan output daya saja, nggak usah ampere, jadi langsung kelihatan berapa watt gitu. Kalau seperti ini, kalau dilihat dari segi ampere ya kelihatan tinggi, tapi kalau dilihat dari segi voltase, nah ini seperti akan dilihat voltasenya cuma 4 kali 4 berapa, sekitar 16 ya. Baik, kesimpulannya, ponsel Infinix Hot 30 ini memang cukup bagus sekali. Fitur fast charging yang dayanya hingga 33 wattnya. Berdasarkan tes saya menggunakan adapter charger bawaan ponsel ya Infinix ini, dan kabel bawaan ponsel juga cukup bagus sekali performanya. Hal itu bisa kita lihat speed chargingnya dari persentase 0 hingga 100%. Hanya membutuhkan waktu 1 jam 10 menit atau sekitar 70 menit. Cukup bagus sekali performa fast charging Infinix Hot 30 ini. Kalau teman-teman membutuhkan adapter charger ya yang lain aftermarket atau pihak ketiga, bisa juga menggunakan adapter charger saya yang berdasarkan tes saya tadi ke GaN charger buatan dari brand Esager ya, 33 watt. Berdasarkan tes saya juga cukup bagus sekali ya tadi. Dia bisa mencapai output hingga sekitar 28 watt ya, cukup bagus sekali. Nah, kalau menggunakan unit GaN charger yang 65 watt malah terjadi penurunan performa. Dia bisa jalan sekitar maksimalnya hingga 14 watt. Hal itu bisa kita simpulkan bahwa ketika kita menggunakan adapter charger berapa ya yang fast charging sekitar 33 watt hingga 65 watt. Ketika fast chargingnya kurang maksimal, dia akan turun di angka sekitar 14 watt atau fast charging sekitar 18 watt lah ya. Dia tidak turun ke 10 watt tapi turun ke 14 watt atau sekitar fast charging 18 watt. Ketika fast chargingnya aktif bagus maksimal, dia akan mencapai seperti di Esager ini sekitar di angka 28 watt ya tadi. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya tentang fast charging Infinix Hot 30 ini yang support fast charging hingga 33 watt. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.